Oke, terima kasih saya sampaikan. Sekarang lanjut, saya akan minta pendapat kepada salah satu mahasiswa UMJ, eh, kepada saudara Amiruddin. Bagaimana pendapat Anda tentang diberlakukannya daring atau biasa kita sebut kuliah online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah WHO World Health Organization menetapkan wabah COVID-19 menjadi wabah dunia, menjadi penyakit global, maka dengan itu pula orang-orang berpikir harus menggunakan telekomunikasi sebagai alat penyambung komunikasi, sebagai alat tercapainya satu tujuan dengan hasil bersama. Misalnya dari perspektif kesehatan memang sangat diperlukan dan sangat dianjurkan menggunakan komunikasi atau alat digitalisasi yang sudah mendunia, yang sudah menjadi sebuah hal yang global. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, instruksi dari WHO untuk memperlakukan social distancing dan yang pada akhirnya diberlakukan juga physical distancing, itu membuktikan bahwa kita tidak boleh berkerumun dengan banyak orang, dengan massa yang banyak. Artinya perspektif kesehatan sangat mendukung sekali dengan adanya kuliah online. Manfaat yang kita dapat adalah kita bisa dengan mudah untuk mencapai tujuan dan visi suatu golongan atau kelompok dari sistem online. Bahkan dari para pimpinan negara, menteri hingga pejabat lainnya menggunakan online ini atau alat digitalisasi yang sudah mendunia sebagai bahan atau modal untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sebuah konsensus, untuk mencapai sebuah putusan yang akan diberlakukan hingga menjadi sebuah kebijakan. Terima kasih. Kita hadirkan komunikasi yang komunikatif melalui online di tengah-tengah pandemi ini. Semoga dunia lekas sembuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Yang kedua, saya akan meminta pendapat kepada salah satu mahasiswa Umpam Universitas Pamulang, Saudara Saleh. Ya, Saudara Saleh, bagaimana pendapat Anda mengenai diberlakukannya PJJ atau kuliah online? Menurut saya sendiri tentang kuliah online ini memang harus, dan ini memang jalan alternatif bagi semua kalangan universitas. Karena mengingat bahwa di Indonesia sudah banyak yang terjangkit dengan virus COVID-19. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, maka universitas itu harus mengambil tindakan yang tegas, mengambil tindakan agar mahasiswanya tidak terjangkit dengan COVID-19 dengan cara menggunakan kuliah online. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini terkait penetapan darurat bencana nasional terkait dengan COVID-19. Walau setidaknya mahasiswa itu banyak yang menolak dengan adanya kuliah online, karena memang kuliah online itu memang tidak efektif sama sekali bagi mahasiswa. Karena yang pertama yaitu terbatasnya mahasiswa dalam memberikan pendapat. Yang kedua, sedikit ilmu yang diserap oleh mahasiswa dari dosen. Maka dari itu, mau tidak mau kita harus menggunakan yang namanya kuliah online. Walau setidaknya kuliah online itu tidaklah sangat efektif bagi mahasiswa. Karena gini,
kuliah online itu ada dua. Yang pertama menggunakan Zoom, yang pertama menggunakan Zoom, yang kedua yaitu menggunakan e-learning. Oke lah, kita berbicara tentang Zoom. Memang secara material menggunakan Zoom itu memang sudah seperti di kelas sendiri. Sudah seakan-akan kita berada di dalam kelas karena semuanya sudah tampil dan dosen memberikan materi yang memang sesuai dengan matkul yang ada. Tapi kalau menggunakan e-learning itu dosen cuma hanya memberikan pertanyaan singkat, dan hal yang demikian belum pernah dipelajari dan belum pernah dosen memberikan pencerahan ilmu kepada mahasiswa. Maka cuma bertanya, berdiskusi, tapi diskusinya dibatasi. Maka menurut saya sendiri ini tidaklah efektif bagi mahasiswa. Tapi mau tidak mau mahasiswa itu harus patuh kepada dosen atau universitas yang mengambil tindakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya ingin minta pendapat kepada salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Kebetulan dia juga satu fakultas dengan saya, Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke, Bang Sultan, bagaimana menurut ente mengenai diberlakukannya PJJ atau biasa kita sebut kuliah online? Kalau menurut gue sih ya, kalau buat yang namanya pelajaran jarak jauh atau kuliah online gitu sih, kalau gue sendiri tuh sebenarnya kurang setuju sih. Tapi karena memang keadaan yang begini ya kita mau bagaimana lagi gitu kan. Terlebih dengan sistem atau metode yang dipakai sebenarnya itu kalau buat keadaan seperti sekarang malah memperumit dan membuat para mahasiswa itu ya gimana ya, merasa berkeluh kesah dalam hati. Jadi sebenarnya mereka tuh mengeluhkan dengan tugas-tugas yang diberikan gitu kan. Oke lah, sekarang kita ini sebagai mahasiswa sekolah di rumah, ya kan? Tapi dengan gambaran tugas yang diberikan dan waktu yang sudah disediakan, itu malah seperti mempersulit kita sebagai mahasiswa untuk bergerak dari satu tempat. Kayak misalkan contoh gini deh, di hari Senin kita dapat tugas ada 3 matkul, dan tiga pelajaran itu memberikan kita tugas, dan setiap dosen itu memberikan tugas dengan waktu yang berbeda-beda. Misalkan guru A memberi waktu, kasih batas waktu itu sampai hari Minggu, it's okay. Yang kedua guru yang kedua ngasih batas waktu itu sampai hari Rabu atau hari Selasa. Yang ketiga ngasih batas waktu sampai hari Jumat. Nah, pelajaran sehari selanjutnya belum tentu kan. Pelajaran selanjutnya pasti bakal kayak malam ini, hari Minggu. Jadi kita tuh bener-bener kayak dikejar deadline dengan tugas, terus belum dikejar nanti dengan presentasi dan makalah, terlebih dengan metode pembelajaran yang kita bakal kurang paham karena kan online ya. Jadi mau nggak mau kadang ada dosen yang ya udah sekedar ngerjain tugas tanpa dijelasin dulu bagaimana pembahasan kita itu seperti apa, dijelaskannya gitu, tanpa dijelaskan bagaimana pembahasan kita gitu. Jadi maksudnya tentang apa, tiba-tiba langsung diberikan tugas bla bla bla, kerjain pak, hari sekian saya tunggu. Ada juga yang modelnya dihitung kehadiran dengan mengerjakan tugas. Nah itu sebenarnya merepotkan untuk mahasiswa sih. Jadi menurut saya sebenarnya sih asalkan metodenya dan tugas-tugasnya itu kayak diberi keringanan dalam hal seperti waktu ataupun kayak nggak usah banyak tugas lah. Yang penting kita tuh paham gitu loh. Sebenarnya nggak perlu diperbanyak tugas karena yang penting itu kita paham bagaimana pertemuan ini
bisa membuat anak-anak itu paham gitu. Yang penting itu paham, bukan dipenuhi dengan tugas. Tugas is okay kalau yang dalam nantinya membuat paham, tapi yang harus ada diperhatikan untuk para dosen, kita ini mahasiswa disuruh stay di rumah atau tidak belajar di kampus karena kita ini sedang melawan pandemik yang cukup berbahaya gitu kan, yang menyerang sistem imun. Sedangkan kalau kita kelelahan mengerjakan tugas, begadang kah atau begadang salah satunya nanya, nah itu bisa mempengaruhi imunitas kita. Bagaimana kita mau merasakan indahnya matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D gitu kan? Ya itu sih kalau buat gue kurang efektifnya di metode sama kebanyakan tugas yang membuat deadline sehingga mahasiswa pusing dan stres.